Terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang orde penghampiran dan bilangan titik kambang. Jadi ada 4 pokok bahasan yang akan bahas di sini nanti, yaitu ada orde penghampiran, bilangan titik kambang, epsilon mesin, dan pembulatan pada titik kambang. Jadi sebelum kami membahas tentang materi, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kami ada 6 orang dari kelompok 3. Pertama, saya sendiri Hensi Silawati Waya, dan kedua nanti ada Nelpi Gohai yang tidak ada di tempat. Yang ketiga nama saya Sri Raditya. Yang keempat nama saya Alvin Janesulu. Yang kelima nama saya Sufyan Solihulasa. Yang keenam adalah aktivitas ini. Pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang orde penghampiran. Misalkan fungsi H diakhiri dengan fungsi PH. Jika mutlak fungsi H dikurang PH kurang atau sama dengan M. H pangkat N yang di dalam M adalah konstan Taylor kurang dari 0. Maka kita dapat katakan PH menghampiri FH dengan kode penghampiran di O. Dapat ditulis dengan fungsi H sama dengan PH tambah O H pangkat N. O H pangkat N juga dapat diartikan sebagai ordegal dari penghampiran fungsi, sehingga pada umum dari Taylor digunakan untuk menghampiri fungsi. Misalkan XI tambah 1 sama dengan XI tambah H, di mana I sama dengan bilangan real 0,1, 2, 3 sampai seterusnya adalah titik-titik sembarang H. Maka penghampiran fungsi XI tambah 1 dengan deret Taylor di sekitar X adalah fungsi XI tambah 1 sama dengan fungsi XI ditambah XI tambah 1 kurang XI per 1 faktorial kali turunan pertama fungsi XI ditambah XI tambah 1 dikurang XI pangkat 2 per 2 faktorial tambah sampai seterusnya hingga XI tambah 1 dikurang XI pangkat N per N mutlak kali F pangkat N XI ditambah Rn XI tambah 1 sehingga menghasilkan Fxi tambah H per faktorial 1 faktorial kali turunan pertama XI ditambah H pangkat 2 per 2 faktorial kali turunan kedua Fxi ditambah sampai seterusnya hingga H pangkat N faktorial per N faktorial kali Fx turunan berikutnya adalah Fx pangkat N ditambah Rn Xi tambah 1 yang di dalam hal ini Rn Xi tambah 1 sama dengan H pangkat N tambah 1 per N tambah 1 kali Ft pangkat N tambah 1 sama dengan bin O kali bin O di mana T kurang dari Xi dan kurang dari Xi tambah 1 sehingga dapat ditulis menjadi fungsi Xi tambah 1 sama dengan sigma dari H pangkat K per K faktorial kali Fxi pangkat K tambah Hn tambah 1 di mana K sama dengan 0 sampai N. Contoh misalkan fungsi H sama dengan sin H, HO sama dengan 0 dan order 3. Kita ketahui bahwa order sama dengan 3, maka kita mencari turunan sampai 4 turunan. Sehingga turunan pertama sama dengan cos H, turunan kedua sama dengan sin H, min sin H, turunan ketiga
sama dengan min cos H. Turunan keempat sin H. Kita masukkan dalam rumus sehingga menjadi fungsi H sama dengan sin 0. Hanya sama dengan 0 ya. Ini sudah diketahui. Sin 0 tambah H dikurang 0 faktorial 1 dikali turunan pertama, yaitu cos H, ditambah H dikurang 0 pangkat 2 faktorial dikali turunan kedua, yaitu min sin H, diganti hanya ya jadi 0, ditambah di mana turunan kedua dikalikan pada sini. Terus lanjut pada turunan ketiga, yaitu tambah H dikurang 0 pangkat 3 per 6 atau faktorial 3 dikurang cos atau turunan ketiga. H kurang 0 pangkat 4 per 24 kali turunan keempat, sehingga menjadi 0 tambah H kali 1 ditambah H pangkat 2 per 2 kali 0 tambah H pangkat 3 kurang 6 kali min 1 tambah H pangkat 4 kurang 24 kali 0, sehingga ini tidak ada hasilnya. Ini juga H pangkat 2 kali 0 sama dengan 0, dan H pangkat 4 dikurang 24 kali 0 sama dengan 0, sehingga menjadi H dikurang H pangkat 3 per 6 atau sama dengan mencari penyebut baru, sehingga menjadi 6H kurang H pangkat 3 per 6. Baik, pada pembahasan kedua kita akan membahas tentang bilangan titik kambang. Jadi format bilangan real di dalam komputer berbeda-beda bergantung pada garansi keras dan kompiler bahasa pemrogramannya. Jadi bilangan real di dalam komputer umumnya disajikan dalam format titik kambang. Nah, bilangan titik kambang A ditulis sebagai A sama dengan plus minus M dikali B pangkat B sama dengan plus minus 0, digit 1, digit 2, digit 3, digit 4, digit 5, digit 6 sampai ke digit ke N dikali dengan B pangkat B. Jadi dalam format bilangan titik kambang ini, di sini perlu kita ketahui bahwa M di sini adalah mantisa. Mantisa atau kata lain dari real. Nah, di mana mantisa ini adalah digit atau bit mantisa yang nilainya dari 0 sampai B kurang 1. Nah, ini merupakan lambang dari M dari format bilangan titik kambang tadi. Selanjutnya di sini ada B. B di sini yaitu basis. Basis di sini yaitu basis yang dipakai ada 2, 8, 10, 16 dan sebagainya. Kemudian ada P. P di sini merupakan pangkat. Nah, pangkat di sini berupa bilangan bulat. Mulai dari pangkat min P sampai ke positif P atau P max. Nah, selanjutnya dari bilangan titik kambang kita ambil sebuah contoh, yaitu 245,7654. Nah, jika kita nyatakan dalam bentuk titik kambang, formatnya menjadi
0,2457654 dikali dengan basis 10 pangkat 3. Nah, di sini dari contoh 245,7654 kita menggunakan basis 10. Nah, selanjutnya pada sistem bilangan kita gunakan setiap hari menggunakan basis 10 atau disebut juga dengan sistem desimal. Nah, B tadi juga bisa berupa biner. Ya. Dalam bentuk contoh tadi di sini B-nya bisa 10 untuk bilangan desimal. Kalau dia berbentuk biner, maka B ini sama dengan 2. Selanjutnya, tetapi beberapa komputer juga ada yang menggunakan basis 8 dan 16. Jadi untuk memudahkan pemahaman, kita lebih terbiasa sehari-hari dengan menggunakan bilangan desimal. Jadi dalam bilangan titik kambang di sini umumnya yang sering digunakan itu desimal, bukan dalam bentuk biner. Setelah kita membahas tadi bilangan titik kambang, selanjutnya ada yang namanya bilangan titik kambang ternormalisasi. Nah, di sini agar bilangan titik kambang disajikan secara seragam, kebanyakan sistem komputer menormalisasikan formatnya sehingga semua digit mantisa selalu angka bena. Oleh karena itu, angka digit pertama mantisa tidak boleh 0. Di sini tadi untuk format bilangan titik kambang ada A sama dengan plus minus mantisa dikali basis pangkat P, atau sama dengan plus minus 0, digit 1, digit 2, digit 3 sampai digit ke N dikali dengan basis pangkat P. Ini adalah format bilangan titik kambang yang sudah kita bahas tadi. Selanjutnya, yang dalam hal ini digit 1, digit 2 sampai digit ke N mantisa dengan syarat digit pertama lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan basis dikurang 1. Dan syarat keduanya juga digit ke K lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan B kurang 1. Untuk K sendiri, untuk K lebih kecil dari 1. Maka di sini secara sistem desimalnya syaratnya juga ada. Untuk desimal, syarat desimalnya ada digit 1 lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan 9, dan digit K lebih kecil sama dengan 0. Digit K lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 9. Ini untuk desimal. Kalau dia dalam bentuk biner, syaratnya yaitu digit 1-nya sama dengan 1 dan digit ke K lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Maka untuk bilangan titik kambang ternormalisasi bentuk umumnya yaitu A sama dengan plus minus mantisa dikali basis dikali MB dikali basis pangkat P dikurang 1.
Ini adalah format untuk bilangan titik kambang ternormalisasi. Nah, sebagai contoh, kita ambil contohnya 0,0563 dikali 10 pangkat min 3. Jadi bentuk ini jika kita normalisasikan menjadi 0,563 dikali 10 pangkat min 4. Ini kita peroleh jika kita menggunakan persamaan tadi, A sama dengan plus minus MB dikali basis pangkat P kurang 1. Jadi untuk normalisasi selanjutnya, untuk ini contoh pertama, misalnya lagi kita buat contoh yang kedua, 0,0023270 dikali 10 pangkat 6. Ini adalah bentuk asalnya. Nah, jika bentuk ini kita normalisasikan menggunakan persamaan A sama dengan plus minus MB dikali basis pangkat P pangkat min 1, maka menjadi 0,23270 dikali 10 pangkat 3. Ini bentuk normalisasinya. Nah, sebagai konsekuensi dari bentuk ini, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk mantisa lebih besar sama dengan 1/B dan lebih kecil dari 1. Nah, dari bilangan titik kambang ternormalisasi ini, untuk sistem desimal basisnya bisa menggunakan 10. M akan berkisar dari 0,1 sampai ke 1. Pada sistem biner basisnya sama dengan 10, di mana untuk M-nya berkisar antara 0,5 dan 1. Nah, sebagai catatan, 0 adalah kasus khusus. 0 disajikan dengan mantisa, seluruhnya 0 dan pangkatnya 0. 0 semacam ini tidak dinormalisasi. Jadi demikian untuk contoh dari bilangan titik kambang ternormalisasi jika kita menggunakan persamaan dari A sama dengan plus minus MB dikali basis pangkat P kurang 1. Di sini ada tulislah bilangan Euler dalam format bilangan titik kambang ternormalisasi dengan basis 10, basis 2 dan basis 16. Jadi di sini kita akan mengubah bilangan Euler dalam 3 bentuk basis 10, 2 dan 16. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk pertama dulu kita mengetahui untuk nilai Euler. Nilai Euler itu sama dengan 2,71828118. Nah, kita selesaikan untuk basis 10. Dalam basis 10 di sini Eulernya mendekati 2,71828118 sama dengan 0,27182818 dikali 10 pangkat 1. Di sini tadi karena menggunakan basis 10 maka dipangkatkan menjadi 10 pangkat 1. Di sini dia terkelompokkan menjadi bilangan titik kambang biner ternormalisasi. Maaf, di sini bukan biner, desimal. Nah, kedua, mengubah nilai Euler ini ke dalam bentuk format titik kambang untuk basis 2. Di sini kita menggunakan 30 angka bena. Maka nilai Eulernya mendekati 0,10 0,10101101 111110 0001 0101
00 01 01 10 2 dikali 2 pangkat 2. Maka ini terkelompokkan menjadi bilangan titik kambang biner ternormalisasi. Nah, untuk yang ketiga menggunakan basis 16. Nah, basis 16 ini kita bisa mengubah bentuk 16 ini menjadi 16 sama dengan 2 pangkat 4. Karena 2 pangkat 4 ini sama hasilnya dengan 16. Ini untuk bentuk pertamanya. Nah, selanjutnya kita bentuk ini juga kita bisa ganti bentuk lagi menjadi 2 pangkat 2 sama dengan 1/4 dikali 16 pangkat 1. Nah, untuk selanjutnya dalam basis 16 ini nilai Euler dari basis 2 ini tadi kita turunkan lagi ke bawah seperti pada tulisan di depan. Selanjutnya kita menggunakan persamaan di sini tadi 1/4 dikali 16 pangkat 1. Maka dari atas di sini tadi kita turunkan rumusnya tadi yaitu 1/4 dikali nilai Euler dari basis kedua tadi dikalikan dengan 16 pangkat 1. Maka hasil dari penjumlahan ini muncul 0,001101110011000101000101 dikali 16 pangkat 1. Nah, kalau dia dalam bentuk, jika kita jumlahkan dalam komputer atau kalkulator, dia akan menghasilkan 0,2B7E1516 basis 16 dikali 16 pangkat 1. Maka ini dalam basis 16 ini dikelompokkan menjadi bilangan titik kambang X desimal ternormalisasi. Jadi demikian untuk contoh lain dari bilangan titik kambang ternormalisasi. Semoga dari kedua bahasan di sini tadi bisa dimengerti, dan untuk selanjutnya akan kita bahas tentang epsilon Mesir. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yaitu numerik, dimana bagian C-nya itu epsilon mesin. Nah, apa itu epsilon mesin? Epsilon mesin adalah suatu bilangan yang sangat kecil, di mana komputer itu tidak bisa membedakan bilangan tersebut dengan nol. Inilah pengertian epsilon mesin. Untuk lebih jelas, kita kasih contoh. Contohnya ada biner 6 bit, Nah, di dalam komputer 6 bit ini akan pecah sebagai ada 1 bit tanda, 3 bit untuk pangkat, dan 2 bit sebagai markisan. Nah, satu bit tanda, 3 bit untuk pangkat, dan 2 bit sebagai markisan.
Nah, oke. Dalam binario 6 bit ini dan setelah dipecahkan ada 1 bit tanda, 3 bit untuk pangkat dan 2 bit sebagai notisa. Bentuknya seperti ini bilangannya, plus minus 0,10 kali 2P plus atau plus minus 0,11 2 kali 2 pangkat P atau bentuk apanya, P lebih besar sama dengan minus 2, P lebih kecil sama dengan 3. Nah, ini sebagai mantisanya 0,10 itu sebagai mantisanya dan 2 ini sebagai bit tandanya dan 3 bit ini sebagai pangkatnya. Nah, untuk lebih jelas kita kasih lagi contoh. Daftar bilangan dari positif yang dapat direpresentasikan adalah 0,10 pangkat 2 kali 2 pangkat P sama dengan 1 kali 2 minus 1 tambah 0 kali 2 pangkat minus 2 kurang kali 2 minus 2 sama dengan 18 sama dengan 0,125. Ini minus 10. Nah, dari hasil ini disimpan dari hasil dari 0,125 ini disimpan di dalam ini 0,10 pangkat 2 kali 2 pangkat P. Nah, baik, kita tambah satu contoh lagi, contohnya 32 bit. Nah, dalam bentuk rumus komputernya ada 1 bit tanda, 8 bit sebagai pangkat dan 23 bit sebagai notisa. Nah, di sini akan dalam mencari 32 bit ini kita akan menggunakan bentuk epsilon mesinnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Overclock ini sebagai nilai yang melewati batas dari kan nilai dari 32 bit ini nilai maksimalnya itu 0,17 kali 10 pangkat 38. Nah, overflow ini sebagai dalam representasikannya itu penjelasannya ada yang disimpan sebagai nilai max dan ada juga yang disimpan sebagai representasikannya. Nah, bilangan nilai dari 0,17 kali 1038 ini sebagai bilangan titik tambah yang nilai lebih tinggi. Nah, oke, nilai epsilon mesinnya yaitu 1,0000119. Itu nilai epsilon mesinnya.
Dan nilai 1,0 ini adalah nilai yang sama atau nilai yang terdekat dari nilai yang terdekat dari 1,0000119. Nah, yang nilai dari 0,29 ini nilai 0,29 kali 10 pangkat minus 38 tambah 0,345 kali 10 pangkat minus 45 itu sebagai bilangan titik tambah yang terkecil. Nah, sebagai penjelasan underflow ini adalah nilai yang paling terkecil yang mendekati dengan 0 atau sering dikatakan sebagai nilai epsilonnya itu 0. Oke, kita lanjutkan. Dari penjelasan ini kita simpulkan apa itu epsilon mesin. Nah, epsilon mesin itu adalah selisih antara nilai dengan nilai terdekat setelah dengan satu. Nilai yang dengan satu itu yang terdekatnya itu kan nilai epsilon, nilai epsilon itu sama dengan 1. Nah, nilai epsilon dan 1 ini yang dekatnya ada nilai 0,5 dan nilai yang terdekatnya lagi ada 1,5. Selain dari 0,5 dan 1,5 itu dianggap sebagai nilai yang sama. Nah, kita lanjutkan nilai epsilonnya. Nilai epsilon. Dalam nilai epsilon ini kita akan mencari tergantung pada bahasa pemrograman dan komputer yang digunakan. Karena beberapa bahasa yang menggunakan bilangan berketelitian ganda untuk representasi bilangan titik kembangnya. Epsilon dapat digunakan sebagai kriteria berhenti kekonvergenan pada prosedur lelaran yang konvergen. Nilai lelaran sekarang dibandingkan dengan nilai lelaran sebelumnya jika selisih keduanya sudah kecil dari epsilon mesin. Lelaran dihentikan, tetapi jika tidak, lelaran diteruskan. Nah, untuk mencari nilai epsilonnya, kita menggunakan rumus. Nah, rumus yang digunakan dalam bentuk komputer ya, sesuai yang digunakan prosedur hitungan epsilon mesin for epsilon real. Prosedur untuk menemukan epsilon mesin keadaan awal sembarang. Keadaan akhir epsilon berisi harga epsilon mesin. Begin X 9
dengan 1 per X tambah 1 lebih besar dari 1 X dengan X 2 X tambah 1 lebih kecil dari 1 X sama dengan 2 kali X nilai epsilon mesin M. Dari penjelasan rumus ini, nah, untuk mencari atau menghitung nilai epsilonnya, first real prosedur untuk menemukan epsilon mesin, keadaan awalnya itu semaran, keadaan akhir berisi harga epsilon mesin. Nah, ini diawali untuk mencari nilai epsilonnya. Pertama-tama diawali nilai X-nya sama dengan 1. Nah, penjelasannya epsilon tambah 1 lebih besar dari 1. Nah, kesimpulannya, contohnya nilai epsilonnya, contohnya nilai epsilon itu 0,0002 lah. Nah, kita cantumkan ke rumus ini yang tadi X tambah 1 lebih besar dari 1. Nah, nilai epsilon ini kita ganti, nilai epsilon ini kita ganti nilainya itu 0,0002 tambah 1 lebih besar dari 1. 0,002 tambah 1 jadi 1,0002 tambah 1. 0,002 tambah 1 itu jumlahnya 1,002 lebih besar dari 1. Nah, terbukti bahwa nilai epsilon, ketika ada nilai epsilon sudah diketahui tambah 1, nilainya itu akan lebih besar dari 1. Nah, rumus yang ini X tambah 1 lebih kecil dari 1. Maksudnya ini ketika nilai epsilon tambah 1 seandainya kurang dari nilainya itu ketika dijumlahkan kurang dari 1, maka dikali 2, sehingga ketika dikalikan 2 akan menghasilkan nilai epsilon. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk pada bagian D, yaitu pembulatan pada titik kambang. Di dalam pembulatan pada titik kambang terdapat dua format bilangan titik, yaitu pemenggalan shopping dan pembulatan ke dikit terdekat atau in rounding. Jadi pembulatan pada titik kambang, bilangan titik kambang merupakan format bilangan real di dalam komputer yang biasanya digunakan pada pemrogram. Baik, kita masuk pada nomor satunya, yaitu pemenggalan atau shopping. Jadi misalkan A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10, di mana A sama dengan plus minus 0, D1, D2, D3, titik sampai Dn tambah 1, titik X 10 pangkat P. Misalkan N adalah banyak digit mantis komputer. Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dipotong sampai N digit saja. Di mana F also A sama dengan plus minus 0, D1, D2, D3, titik Dn tambah 1, titik kali 10 pangkat P.
Sebagai contoh, bilangan P-nya yaitu 0,311459265358 titik-titik kali 10 pangkat 0 di dalam komputer dengan 7 digit mantis disimpan sebagai FL SOP P sama dengan 0,31415992 kali 10 pangkat 0 dengan galat 0,000000065358 dan seterusnya. Baik, yang keduanya dilanjut. Baik, sekarang kita akan melanjutkan untuk contoh kedua tentang pemegalan. Pada contoh kedua itu pemegalan pada bilangan biner. Misalkan 1/10 sama dengan 0,000110001100 sampai seterusnya dengan basis 2. Bila digunakan matis 22 bit, komputer memegal bilangan 1/10 di atas menjadi, setelah ternormalisasi, kita akan mencari pangkat dari basisnya, sehingga 1/10 sama dengan, kita lihat pada soal yaitu ada 3 bilangan 0 di belakang koma, sehingga menjadi 0,110110 sampai seterusnya kali basis 2 pangkat min 3. Sekian penjelasan untuk pemegalan bilangan pada bilangan biner. Nah, baik, sekarang kita lanjut pada pembahasan yang kedua, teknik pembulatan, yaitu pembulatan ke digit terdekat atau lebih dikenal dengan unbounding. Nah, misalkan A adalah bilangan titik kambang dalam basis 10, maka formatnya seperti begini. A sama dengan plus minus 0,D1, D2, D3 sampai dengan Dn kali 10 pangkat P. Pada penjelasan sebelumnya tadi telah dijelaskan mengenai D1, D2, D3 sampai Dn. Nah, misalkan N adalah jumlah digit mantis komputer. Karena digit mantis A lebih banyak dari digit mantis komputer, maka bilangan A dibulatkan sampai N digit. Sehingga formatnya seperti begini, FL ROM A plus minus 0,D1, D2, D3 sampai dengan Dn kali 10 pangkat P. Contohnya coba perhatikan nilai P, yaitu 0,3149265358 sampai seterusnya kali 10 pangkat 0. Di dalam komputer hipotesis dengan 7 digit mantis dibulatkan menjadi FL-ROM I 0,71415993 kali 10 pangkat 0 dengan galat sebesar 0,000035. Contoh ini memperlihatkan bahwa pembulatan ke digit terdekat menghasilkan galat yang lebih rendah daripada pemenggalan. Nah, dalam pembulatan ke digit terdekat mempunyai aturan, yakni Dn. Jika Dn plus 1 kurang dari 5, maka Dn-nya tetap. Jika Dn plus 1 lebih dari 5, maka Dn-nya ditambah 1. Jika Dn plus 1 lebih atau sama dengan 5 dan N-nya genap, maka Dn-nya tetap. Jika Dn plus 1 atau sama dengan 5 dan N-nya ganjil, maka Dn-nya ditambah 1. Nah, sekarang kita lihat pada contohnya. Diketahui A 0,56827857515287 kali 10 pangkat 4. Kita bulatkan ke pendekatan digit terdekat. Misalkan kita bulatkan pada 7 digit. Di dalam komputer 7 digit dibulatkan menjadi FL-ROM A 0,56827886 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya begini dikarenakan pada aturan sebelumnya telah kita bahas. Nah, kita hitung dari 7 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 digit berada di 5. Kemudian kita perhatikan angka setelah angka 5, yaitu 7. Pada aturan tadi dikatakan jika Dn plus 1
kurang dari 5 maka DN-nya tetap. Kemudian jika DN plus 1 lebih dari 5 maka DN-nya ditambah 1. Makanya pada hasil ini 0,56827866 ini didapatkan dari hasil penambahan 5 ditambah 1. Untuk yang kedua yaitu di dalam, contohnya kita mau membulatkannya ke dalam 8 digit. Maka di dalam komputer 8 digit dibulatkan menjadi FL round A 0,56827857 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya begini, kita hitung dari yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang 8 digit berhentinya di 7. Pada aturan tadi telah dikatakan jika DN plus 1-nya kurang dari 5 maka DN-nya tetap. Setelah angka 7 yaitu 1, berarti kurang dari 5. Sehingga di sini angka 7-nya tetap karena berdasarkan aturan tadi kurang dari 5. Kemudian yang ketiga, di dalam komputer, contohnya kita mau membulatkannya ke 6 digit. Maka di dalam komputer 6 digit dibulatkan menjadi FL round A 0,568278 kali 10 pangkat min 4. Kita perhatikan lagi, kita hitung sampai 6 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6 digitnya tepat berada pada angka 8. Nah, pada aturan yang telah kita jelaskan tadi, jika DN plus 1-nya sama dengan 5 dan genap, kan ini lebih dari 5 dan kemudian juga genap, maka DN-nya tetap sehingga angka 8 ini tetap tidak ditambah 1. Kemudian jika dibulatkan ke 9 digit, nah maka di dalam komputer 9 digit dibulatkan menjadi FL round A sama dengan 0,56827857 kali 10 pangkat min 4. Kita hitung lagi sampai 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tepatnya berada di angka 1. Setelah angka 1 yaitu 5. Pada aturannya jika DN plus 1 sama dengan 5 dan N-nya ganjil, 5 kan ganjil, maka DN-nya ditambah 1 sehingga pada pembulatannya ditambah menjadi 2. Yang satunya ditambah dengan 1 kali 10 pangkat min 4. Baik, demikian hasil pembahasan kami kelompok 3 mengenai order hampiran, bilangan titik kambang, epsilon mesin, dan pembulatan titik kambang. Demikian, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang.